lagi baca apa? Aku sedang membaca cerita tentang anak kecil bernama Matilda. Ceritanya menarik sekali, Miss Dea. Gimana ceritanya sampai Gracia bilang menarik? Jadi Matilda adalah anak yang pemalu. Namun ia adalah anak yang baik hati. Jika ia melihat temannya membutuhkan dia tidak ragu untuk membantu temannya. Oh gitu, selanjutnya apa ceritanya? Suatu kali Bu Guru bertanya kepada Matilda, kenapa ia senang membantu temannya. Matilda berkata bahwa di dalam cerita di Alkitab, Yesus selalu membantu orang lain. Gitu. Begitu juga ya, seperti kayak kita juga harus membantu orang lain juga. Gracia suka nggak nonton episode Mesbah Cilik ngomong-ngomong? Tentu saja, Miss Dea. Nah, soalnya episode di Mesbah Cilik kita kali ini berhubungan dengan buku yang dibaca Gracia tentang Matilda. Di sana mengajarkan tentang kita harus mengenal Yesus dan menolong sesama kita kayak Matilda. Baik, Miss Dea. Jadi kita harus menyaksikan Mesbah Cilik kali ini yang akan memberitahukan kita cerita mengenai bagaimana kita boleh mengenal Yesus lebih dekat dan membagikan kasih-Nya. Jadi mari kita sama-sama menyaksikan episode di Mesbah Cilik. Beberapa waktu yang lalu, seorang murid Yesus memilih untuk mengkhianati Yesus. Murid itu Yudas mencari hidupnya sendiri. Murid-murid Yesus yang lain dan teman-temannya memilih seseorang untuk menggantikan tempat Yudas. Mari kita temukan siapa itu. Banyak yang sudah terjadi dalam 6 minggu ini. Murid-murid masih dapat merasakan kepanikan dan ketakutan. Mereka pernah lari dari taman ketika para tentara menangkap Yesus. Dan mereka telah melihat dia mati di kayu salib. Ketika mereka menutup mata mereka, mereka masih dapat mendengar kerumunan orang itu berteriak, "Salibkan dia!" Mereka tidak dapat melupakan kekosongan sesudah Yesus mati. Para tamu yang berada di Yerusalem datang untuk mencari Yesus, hanya kemudian mendapati bahwa Yesus telah disalibkan. Semua orang merasa kaku. Pada hari Minggu pagi, secercah harapan mulai bersinar lagi. Para wanita berlari masuk ke ruangan atas dan berteriak, "Yesus hidup kembali!" Kedengarannya seperti tidak mungkin. Pada awalnya, mereka tidak percaya mendengar kabar baik itu. Kemudian Yesus muncul di hadapan mereka. Selama beberapa minggu yang lalu, mereka telah menggunakan waktu bersama-sama mendengarkan dan belajar yang jauh tentang guru mereka. Beberapa hari yang lalu mereka telah berjalan bersama Yesus ke atas Gunung Zaitun. Di sana ia memberikan sebuah janji yang lain. "Tunggu di Yerusalem sampai aku mengirimkan Roh Kudus kepadamu. Dia akan menuntunmu dan menghiburmu." Kemudian mereka memperhatikan Yesus naik ke angkasa dan memandang ke atas, mencoba melihat dia yang terakhir kalinya. Setiap hari sesudah itu, murid-murid dan para pengikut lainnya berkumpul ke dalam sebuah ruangan besar. Mereka berbicara tentang hal-hal yang Yesus ajarkan dan mereka berdoa bersama-sama. Suatu hari kira-kira 120 orang percaya berkumpul di sana. Petrus berdiri. Semua orang yang menjadi terdiam sementara Petrus mulai berbicara. Dia mengingatkan mereka tentang pekerjaan yang Yesus telah berikan kepada mereka. "Kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem," kata Yesus, "dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi."
Beritahukan mereka bahwa aku mengasihi mereka, beritahukan mereka bahwa aku akan datang kembali untuk menyelamatkan mereka dari dosa mereka. Ya, sekaranglah waktunya untuk menyebarkan kabar baik ke seluruh dunia. Yudas sekarang telah mati, lanjut Petrus. Kita harus memilih seseorang untuk menggantikannya. Yang lain sedikit berbicara tetapi mengangguk-anggukan kepala mereka. Petrus melanjutkan, orang itu haruslah orang yang pernah berjalan bersama Yesus selama dia bersama kita. Petrus mau seseorang yang telah mengikuti Yesus sejak Yohanes membaptiskan dia, seseorang yang tahu Yesus telah diangkat ke surga, seseorang yang menceritakan tentang kasih Yesus dan bagaimana dia telah mati untuk mereka. Orang-orang yang lain dalam ruangan itu setuju. Segera 2 usulan diberikan. Seorang yang dipanggil Yusuf dan seorang yang lain dipanggil Matias. Itu adalah keputusan yang sukar. Mereka berdoa bersama. Tuhan, Engkau tahu pemikiran setiap orang. Tunjukkan kepada kami untuk menyadari 2 orang ini yang Engkau pilih. Siapakah yang akan menggantikan tempat Yudas? Pada zaman itu, adalah kebiasaan bagi mereka untuk melakukan undi. Salah satu cara dengan menggunakan 2 tongkat kayu, satu yang panjang dan satu lagi yang pendek, untuk memutuskan bagaimana selanjutnya. Kita tidak tahu metode yang mana yang mereka gunakan, tetapi Matias dipilih untuk menggantikan Yudas. Sejak saat itu, Matias akan melayani bersama-sama murid yang lain. Dia akan menceritakan kepada dunia tentang Yesus dan kasih-Nya bagi semua orang. Hari ini, Yesus masih memerlukan murid-murid untuk mengikuti Dia. Orang-orang yang mengenal Dia dan melayani Dia. Orang-orang yang menceritakan kepada orang lain tentang kasih-Nya dan bagaimana Dia telah datang untuk menyelamatkan mereka. Akankah engkau menceritakan tentang Yesus kepada orang lain? Halo sahabat-sahabat Hope Channel. Perkenalkan, aku Michelle dan temanku Melvan. Hari ini kita akan mengajak teman-teman Hope Channel untuk bermain bersama. Bermain apa, Melvan? Kita akan memain tebak gaya. Kita sudah membagikan 2 tim, yaitu tim girl dan tim boy. Yuk kita masuk ke permainannya. Caranya sangat gampang. Pertama, semua pemain akan berbaris sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kedua, aku dan Melvan secara bergantian akan memberikan kata-kata yang harus diperagakan kepada orang yang di paling belakang. Pemenangnya adalah tim yang berhasil menebak kata-kata yang diberikan. Mudah bukan? Mari kita coba. Kelinci berjalan. Tebak aja. Pelangi. Kelinci. Gajah tidur. Kucing tidur.
gajah tidur. Ikan berenang. Ular terbang, Gajah tidur. Ikan berenang. Wah, seru sekali. Kedua tim bekerja sama dengan baik. Setiap anggota tim berusaha untuk menyampaikan pesan yang tepat. Ya, benar sekali. Walaupun ada yang tidak terjebak, tapi tidak masalah. Sahabat-sahabat Hope Channel bisa coba bermain dengan teman-teman kalian di rumah. Itu saja. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. The greatest want of the world is the want of man, man who will not be bought or sold, men who in their inmost souls are true and honest, men who do not fear to call sin by its right name, men whose conscience says true to duty as the needle to the pole, men who will stand for the right, though the heavens fall, men whose conscience says true to duty as the needle to the pole, men who will stand for the right, though the heavens fall, though the heavens fall. The greatest want of the world is the want of man, man who will not be bought or sold, men who in their inmost souls are true and honest, men who do not fear to call sin by its right name, men whose conscience says true to duty as the needle to the pole, men who will stand for the right, though the heavens fall, men whose conscience says true to duty as the needle to the pole, men who will stand for the right, though the heavens fall, though the heavens fall. Men whose conscience says true to duty as the needle to the pole, men who will stand for the right, though the heavens fall, though the heavens fall, though the heavens fall. Halo Sobat Mesbah Cilik, ketemu lagi dengan Lilo. Ngomong-ngomong, Lilo bingung. Aku harus ikut main bola dengan teman-teman atau membantu adikku belajar. Aku benar-benar bingung karena aku suka bermain bola, tetapi aku juga harus membantu adikku. Wah, itu memang pilihan yang sulit, Lilo. Apa yang kamu lakukan? Aku ingat sesuatu yang penting.
Mama pernah bilang, ketika kita bingung membuat keputusan, hati yang gembira bisa membantu kita memilih teman lebih baik. Jadi, aku berpikir tentang cara membuat hati aku lebih gembira sebelum membuat keputusan. Pertama, kita harus selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Bersyukur bisa membuat hati kita penuh dengan kebahagiaan. Ketika hati kita gembira, kita bisa berpikir lebih jernih dan membuat keputusan yang lebih baik. Nah, ini ada beberapa tips juga selain yang pertama tadi ya. Yang kedua, kita harus rajin berolahraga. Berolahraga tidak hanya baik untuk tubuh kita, tetapi juga membuat kita lebih gembira. Misalnya, bermain di luar bersama teman-teman atau berjalan-jalan di taman. Saat kita bergerak, tubuh kita melepaskan hormon bahagia yang disebut endorfin. Udah ada 2 tips ya teman-teman. Nah, tips yang ketiga, makan makanan sehat juga sangat penting. Makanan sehat memberi kita energi dan membuat kita merasa lebih baik. Jangan lupa untuk minum air yang cukup setiap hari ya. Keempat, pastikan kita tidur yang cukup. Tidur yang cukup membantu tubuh kita beristirahat dan membuat kita bangun dengan perasaan segar dan siap menghadapi hari dengan hati yang gembira. Sudah ada 4. Jadi, yang kelima dan yang terakhir dari tips kita adalah selalu luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang kita sukai. Bermain, membaca buku, atau mendengarkan musik bisa membuat hati kita merasa senang dan bahagia. Jadi, setelah aku menjaga hati yang gembira dan melakukan hal-hal tersebut, aku bisa membuat keputusan yang baik. Aku memutuskan untuk membantu adikku belajar dulu, dan setelah itu aku bisa bermain bola dengan teman-temanku. Dengan hati yang gembira, aku bisa melakukan keduanya dengan baik. Nah, teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan tips kesehatan hari ini ya. Semoga kalian selalu ingat untuk menjaga hati yang gembira. Dengan hati yang gembira, kita bisa membuat keputusan yang baik dan merasa lebih sehat setiap hari. Bye Mespa, Sobat Mespa Cilik. Hi kids, it's Pastor Johannes here with the wise words. And today's wise word is decisive. Decisive, please spell it with me. It's D-E-C-I-S-I-V-E. Decisive. In Bahasa, decisive means to be tegas or pasti. Imagine with me, you have a choice between chocolate or vanilla ice cream, and you choose chocolate right away. You are being decisive. I'm going to tell you a short story. Once upon a time, there was a bunny named Bella. Bella had to choose between 2 paths in the forest. One path led to her favorite carrot patch, and the other path was a mystery. Bella quickly chose the path to the carrot patch because she was decisive. I want to ask you today, do you like apples or bananas more? Ready? You have to answer in 3, 2, 1. Now you are being decisive. You chose so quickly. Very good. So remember, being decisive means to make a choice quickly and confidently. Just like Bella the bunny did, and now you have to make your choice decisively. God bless you. Halo anak-anak semua, tentu tadi sudah senang sekali belajar melalui cerita, belajar melalui permainan. Dan di dalam cerita yang baru saja anak-anak saksikan, kita melihat bagaimana Yudas Iskariot digantikan oleh murid Yesus yang lain. Masih ingat siapa namanya? Yaitu Matias, betul. Nah, tentu Matias ini sangat mengenal Yesus. Dan Matias dipilih karena dia mengikuti Yesus sampai naik ke surga, bukan? Bagaimana dengan anak-anak? Mau nggak satu hari nanti dipilih menjadi murid Yesus?
Baik, kepada orang tua yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tentu semua menginginkan anak kita menjadi pengikut Yesus. Nah, bagaimana kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita untuk satu hari nanti bisa membuat keputusan mengikuti Yesus? Itulah tema kita pada hari ini, yaitu tentang decisive, yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan. Ada 3 hal yang kita perlu tanamkan, nilai-nilai sebagai bibit awal supaya anak kita bisa mengambil keputusan pada akhirnya. Yang pertama adalah melalui head, kepala kita. Kita mau anak kita tentu belajar tentang firman Tuhan, pengetahuan, teologi. Kita mau mereka tahu siapa itu Allah, siapa, apa yang Tuhan Allah sudah lakukan, dan siapa diri kita sebagai penciptanya, bagaimana kita harus hidup. Nah, masalahnya adalah anak-anak sering merasa bosan dengan semua cara pelajaran-pelajaran kelas-kelas yang kita berusaha ajarkan. Wah, harus hafal semua ayat, harus hafal semua cerita, harus duduk dengan tenang di gereja, harus mendengarkan orang tua baca Alkitab. Semua itu tentu hal yang sangat baik dan tentu harus diberikan. Tetapi kita bisa melakukan berbagai macam cara supaya mereka senang dan mereka selalu tunggu-tunggu untuk mengenal Allah dengan lebih dekat. Tentu kita harus memberikan mereka materi yang mereka bisa nikmati dan kita mengajarkan berdialog, berdiskusi tentang firman Tuhan. Jadi mengajarkan pengetahuan tentang firman Tuhan kepada anak bisa bervariasi dan bisa tentu dengan cara yang menyenangkan. Yang kedua adalah mengubahkan hati anak-anak kita. Kita tidak hanya mau memberikan informasi, kita mau informasi itu menjadi sebuah transformasi di dalam kehidupan mereka. Mari kita cari tahu bagaimana hati mereka bisa digerakkan oleh Roh Kudus, dan mereka anak-anak selalu diajarkan untuk meminta kehadiran Roh Kudus. Dan meskipun kita belum mendapatkan reaksi yang tepat dari anak-anak kita nggak boleh menyerah, karena Roh Kudus itu pasti terus bekerja. Kita juga harus mendisiplinkan diri kita dengan firman yang hidup. Artinya apa? Bahwa mengikut Tuhan itu bukan hanya karena takut atau legalisme ya, tetapi bagaimana kita bisa mendemonstrasikan melalui kasih karunia. Kita disiplin mengikut Tuhan itu karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Dan kita juga perlu mendemonstrasikan atau menunjukkan bagaimana Yesus mati bagi dosa-dosa kita. Ada kalanya anak kita tidak selalu harus dihukum atau menghukum dengan cara yang lain. Contohnya misalnya daripada selalu menghukum mereka secara langsung, kita bisa tunjukkan kita yang mengambil alih hukuman itu, mengambil tempat mereka yang seharusnya mereka dihukum. Sehingga secara pelan-pelan kita mengajarkan bahwa Tuhan Yesus sudah mengambil tempat yang seharusnya kita orang berdosa yang terima. Dan barangkali reaksi anak-anak biasa-biasa aja, malah makan senang, tapi nggak apa-apa. Itulah cara kita untuk terus-menerus mengingatkan anak kita supaya hati mereka yang diubahkan. Dan yang ketiga tentu adalah tangan, hands. Kita tidak mau anak-anak kita hanya tahu tentang Tuhan di kepala mereka atau Tuhan yang sudah mati bagi mereka, tapi kita juga mau anak-anak bekerja, melayani sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus, menciptakan misionaris-misionaris di masa yang akan datang. Dan mereka bukan hanya bisa menjadi misionaris di nanti kalau sudah dewasa, tapi sejak mereka masih kanak-kanak, mereka adalah misionari, mereka adalah pengikut Yesus. Maka kita libatkan mereka di dalam pelayanan. Kita bikin rumah kita itu menjadi rumah hangout. Jadi ajak teman-teman datang supaya mereka bisa melayani. Dan kita tanya anak-anak kita apa yang mereka mau lakukan untuk hadiah ulang tahun mereka. Jangan terus dikasih hadiah. Anak-anak harus belajar untuk memberi hadiah juga ketika mereka merayakan sesuatu. Saudara, di dalam mendidik anak itu harus secara intensional,
bukan sambil lalu, bukan kalau berhasil ataupun kalau gagal, tapi harus dengan sungguh-sungguh. Kita tidak bisa dengan cara yang biasa-biasa. Kita harus melakukannya dengan terencana setiap hari dalam kehidupan kita. Karena ini adalah anak-anak yang Tuhan sudah titipkan untuk menjadi ahli waris kerajaan surga, bukan? Demikian juga firman Tuhan katakan, bagaimana kita mengajar anak kita tentang firman Tuhan dan mengikut Tuhan Yesus. Di dalam Ulangan 11 ayat 18-20. Tapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, engkau sedang dalam perjalanan, engkau berbaring, engkau bangun, engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada tiang pintu gerbangmu, supaya anak kita ketika mereka dewasa, ketika mereka mengerti, mereka akan mengambil keputusan mengikut Yesus dan menjadi muridnya. Tuhan Yesus memberkati. Pernahkah kamu membuat sebuah keputusan? Pernah. 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 Terus apa yang kamu lakukan ketika harus memilih antara dua hal yang sama-sama penting? Cap-cip-cup. Cap-cip-cup. Aku berdoa kepada Tuhan, meminta yang mana aku harus pilih. Harus berdoa. Menurut kamu, kenapa penting untuk membuat keputusan dengan yakin? Karena ada yang menyenangkan, ada yang tidak. Supaya kita nggak pilih yang salah. Supaya tidak salah memilih. Karena kalau nggak yakin nanti malah jadi kecewa. Bagaimana perasaanmu setelah membuat keputusan yang sulit? Aku merasa happy, lega. Perasaan aku bimbang ya, bener gak sih ini? Jadi tidak tenang gitu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memastikan keputusanmu adalah yang terbaik? Tuhan sudah membantu kita, jadi tahu apa jawaban. Berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan bisa menolong kita untuk supaya kita tidak bimbang lagi. Misalnya seperti kalau ada tes, kita lupa dan ini dua pertanyaan ini tuh sama artinya gitu. Terus kita kayak berdoa, walaupun udah cap-cip, tapi kita berdoa supaya Tuhan bisa memberikan kita jawaban yang terbaik. Berdoa kepada Tuhan supaya kita bisa jadi senang dan setia. Aku berdoa kepada Tuhan kalau jawaban aku pilih itu betul, atau tanya kepada orang tua.